Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dimana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hari ini Kak Rizal akan menyampaikan kisah yang sangat menarik, yakni kisah khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Nah teman-teman, langsung saja Kak Rizal akan menyampaikan kisah khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Disimak teman-teman. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan Al-Amawi Al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah, lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nama ibu beliau adalah Arwah binti Quris bin Rabi'ah. Utsman masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudahnya Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad SAW, serta termasuk pula golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling pemalu. Selain pemalu, Utsman bin Affan merupakan ekonom yang sangat handal dan saudagar yang kaya raya, tetapi sangatlah dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah, yaitu pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak daripada orang Arab lainnya. Ketika Rasulullah SAW membentuk Jayshul Usrah atau bala tentara saat kesulitan pada waktu perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk kepentingan logistik tentara Islam. Hubungan Utsman dengan Rasulullah SAW sangat akrab. Terbukti kedua putrinya dinikahi oleh Utsman, yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Karena Utsman mendapatkan gelar Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Kedermawanan Utsman nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bencana kekeringan melanda kota Madinah, kaum muslimin terpaksa menggunakan sumur Rum sebagai sumber air satu-satunya. Sayangnya, sumur tersebut milik Yusuf, seorang Yahudi tua yang serakah. Untuk mengambil air sumur itu, kaum muslimin harus membayar mahal dengan harga yang ditetapkan oleh Yahudi tersebut. Melihat keadaan penduduk Madinah, Utsman segera menemui Yusuf, si pemilik sumur. "Wahai Yusuf, maukah engkau menjual sumur Rum ini kepadaku?" tawar Utsman. Yahudi tua yang sedang mabuk duit itu segera menyambut permintaan Utsman. Dalam benaknya ia berpikir, Utsman adalah orang yang kaya, ia pasti mau membeli sumurnya, berapapun ya harga ia minta. Namun di sisi lain, ia juga tidak mau kehilangan mata pencahariannya. "Aku bersedia menjual sumur ini. Berapa engkau sanggup membayarnya?" 10.000 dirham, jawab Utsman. Si Yahudi tua tersenyum sinis. "Sumur ini hanya akan kujual separuhnya. Kalau bersedia, sekarang juga kau bayar 12.000 dirham. Dan sumur kita bagi dua, sehari untukmu dan sehari untukku. Bagaimana?" Karena Utsman baik dan dermawan, Utsman setuju dan menjawab, "Baiklah, aku terima tawaranmu." Setelah membayar seharga yang diinginkan, Utsman menyuruh pelayannya untuk mengumumkan kepada para penduduk bahwa mereka bebas mengambil air sumur Rum secara gratis. Sejak itu, penduduk Madinah bebas mengambil air sebanyak mungkin untuk keperluan mereka.
Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang dermawan dan sangat peduli. Maka dari itu, Utsman adalah sosok sebagai suri teladan di masanya sampai sekarang ini. Utsman bin Affan selain dermawan dan peduli, Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk, tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaianmu. Mengapa? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Nah, begitu tadi seberapa kisah keteladanan Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga yang harus kita contoh keteladanannya. Dalam kisah tersebut, mari kita ambil evaluasi hidup kita sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita yang terdahulu. Nah, teman-teman, Kak Rizal akan memberikan soal sedikit saja. Kenapa Khalifah Utsman bin Affan diberikan gelar Zunnurain? Oke teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan dari Kak Rizal. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.